Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran matematika di kelas 11 yang akan melanjutkan materi yaitu terkait lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Kedua, peserta didik dapat menghitung sudut pusat dari lingkaran. Ketiga, peserta didik dapat menghitung sudut keliling dari lingkaran. Berikut ada unsur-unsur dari lingkaran. Terdapat titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng, apotema. Titik pusat atau yang biasa dengan disimbolkan yaitu P besar ya, itu titik yang berada di tengah-tengah pada lingkaran. Atau dalam gambar ini tuh adalah pada titik O ya, bahwa titik O ini adalah titik pusat. Untuk jari-jari yang bisa disimbolkan dengan R kecil itu adalah jarak antara titik pusat dengan keliling lingkaran. Untuk pada gambar ini, bahwa jari-jarinya itu adalah kan jarak titik pusat, berarti kita ambil dari titik O ke keliling, ini merupakan keliling lingkaran. Berarti OA merupakan jari-jari lingkaran ataupun OB atau OC bisa menjadi jari-jari dari lingkaran. Selanjutnya diameter, itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Bahwa diameter adalah garis lurus. Seperti pada contoh misal, garis AOB itu adalah garis yang melalui dari titik pusat menghubungkan dua titik yaitu A dan B. Dan diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Tadi kan OA adalah jari-jari, OB adalah jari-jari, maka AB itu adalah diameter. Kemudian busur lingkaran, itu bagian lengkung dari keliling lingkaran. Yang dimana seperti pada gambar, ini ada busur, terdapat busur yang digariskan warna biru. Nah, ini merupakan busur lingkaran yaitu garis lengkung dari keliling lingkaran. Kemudian ada tali busur itu yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tidak melalui pusat lingkaran. Misal di sini ada titik A dan ada titik C, dia dihubungkan oleh garis, misal garis AC, maka garis AC ini disebut dengan tali busur, yang dimana dia dari suatu titik keliling lingkaran menuju ke salah satu titik di keliling lingkaran, tapi dia tidak melalui titik pusat gitu, makanya disebut tali busur. Kemudian ada juring lingkaran, itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Seperti pada gambar yang warna merah ini, ada suatu daerah yang warnanya merah disebut juring karena dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC. Kemudian tembereng, itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa tali busur ini yang AC ini. Dan busur lingkaran, yaitu yang garis lengkung ini dari A ke C. Maka daerah dari tali busur dan busur lingkaran merupakan tembereng. Kemudian ada apotema. Apotema itu garis dari pusat lingkaran ke tali busur yang tegak lurus dengan tali busur. Kita tarik garis itu dari pusat lingkaran yang titik O ke mana? Ke tali busur AC. Maka garis OD ini adalah apotema yang membentuk tegak lurus itu atau 90 derajat. Ya, kemudian selanjutnya kelompokkanlah setiap unsur pada gambar sesuai dengan unsur-unsur lingkaran berikut. Di sini ada juring yang pertama, yang kedua ada apotema, yang ketiga ada jari-jari, yang keempat tembereng, dan kelima busur. Untuk kita kelompokkan apakah juring masuk ke huruf yang mana gitu. Nah, di sini sudah diketahui bahwa huruf O atau ini O
ada gambar, dia merupakan 5 atau busur. Dan yang apotema 2, ini apotema, kita lihat dia kan tadi apotema dari titik pusat ke tali busur, maka di sini huruf Ki. Apakah benar? Ki apotema. Kemudian jari-jari tadi kan dari titik pusat ke keliling lingkaran, itu sebuah garis. K yang R, benar? Ya, 3 jari-jari ke R berhubungnya. Dan tembereng itu. Tembereng itu daerah yang dibentuk oleh busur lingkaran dengan tali busur, maka ini di sini huruf P. Tembereng P. Maka sisanya busur itu di O. Juring, untuk juring itu tadi daerah yang terbentuk oleh 2 jari-jari gitu. Ini jari-jari R dan ada sebuah jari-jari lagi gitu. Maka S merupakan juring. Ya, untuk selanjutnya itu ada sudut pusat dan sudut keliling. Kita ke sudut pusat terlebih dahulu. Kita perhatikan gambar di sini ada sebuah sudut pusat dan sebuah sudut keliling, yang dimana ini terdapat lingkaran ya, dan terdapat 4 titik, itu titik Q, titik P, dan R, serta titik O sebagai titik pusat sini. Sudut POR, itu POR adalah sudut pusat yang berdiri pada busur PR. Sudut POR merupakan sudut pusat yang berdiri pada busur PR. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari dengan titik sudut terletak pada pusat lingkaran. Untuk sudut pusat terbuat dari 2 jari-jari, yaitu kalau di gambar ini jari-jari O ke P dan jari-jari O ke R, 2 buah jari-jari dengan titik sudut. Titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran atau titik O. Kemudian selanjutnya sudut keliling, gambarnya sama ya. Dan sudut PQR, kita lihat ke yang sudut PQR, itu sudut keliling yang berdiri pada busur PR sama. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur dengan titik sudut terletak pada keliling lingkaran. Kita lihat terdapat 2 busur, yaitu busur QP dan busur QR. Dan titik sudutnya yaitu pada sudut keliling di keliling lingkaran atau di sudut Q, di titik Q ini. Ada hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Tuh, kita perhatikan ya, ada segitiga sama kaki AOC ini. AOC membentuk segitiga sama kaki. Menggunakan dari sudut AOC ini, segitiga AOC ini, sudut AOC benar adalah kan sudut segitiga itu 180 derajat totalnya, dikurangi dari A, sudut yang pada sudut OCA ini kan A, dan OAC gitu, A juga, maka 180 derajat dikurangi A ditambah A. Kemudian sudut AOD itu kan sama ya, 180 derajat dikurangi dengan sudut AOC gitu. Kan kita ketahui bahwa dari D ke C ini adalah 180 derajat. Maka untuk mengetahui AOD kan tinggal dikurangi dengan 180 derajat dikurangi dengan AOC. Maka 180 derajat dikurangi, kan kita udah ketahui sudut AOC-nya adalah 180 derajat kurangi A ditambah A. Maka itu sudut AOD ini 180 derajat dikurangi 180 derajat akan habis, sehingga menyisakan A ditambah A gitu. Maka AOD ini adalah 2A. Kita perhatikan juga gitu segitiga sama kaki yang BOC yang sebelahnya. Kan segitiga sudut BOC ini sama seperti sebelumnya, bahwa total sudut segitiga 180 derajat, sehingga untuk mengetahui BOC tinggal 180 derajat dikurangi sudut yang OCB yaitu B, dan OBC B juga gitu. Maka
180 derajat dikurangi B ditambah B. Kemudian sudut BOD, yang ini BOD, itu sama seperti tadi bahwa dari D ke C itu 180 derajat, maka mengetahui BOD itu tinggal 180 derajat dikurangi dengan BOC. Maka 180 derajat kita udah ketahui BOC-nya, sudut BOC-nya 180 derajat dikurangi dalam kurung 180 derajat kurangi B ditambah B. Maka dari itu 180 derajat dikurangi 180 derajat habis hingga menyisakan B ditambah B, atau maka BOD, sudut BOD ini adalah 2B. Maka dari itu sudut AOB, atau biasa ya kita sudah jelaskan tadi gitu, OB ini adalah sudut pusat, sama dengan sudut AOD ditambah dengan sudut BOD. Jadi sudut AOB ini adalah 2A ditambah 2B. Maka sudut AOB itu sebenarnya 2 dikali A ditambah B gitu. Sehingga sudut AOB ini akan sama dengan 2 dari sudut ACB. Jadi kita ketahui bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling jika berdiri pada busur yang sama. Bisa kita contoh soal ini, perhatikan gambar di bawah ini. Jika besar sudut ACB itu sama dengan A, kita udah lihat gambarnya. Tentukan besar sudut ADB. Kita misalkan juga dengan A. Penyelesaian sudut AOB itu sudut pusat tadi kan 2 dikali sudut ACB, maka sudut AOB itu 2A. Kita lihat sudut ADB atau sama dengan sudut keliling, maka setengah dikali sudut AOB itu. Jadi sudut ADB ini setengah dikali dengan 2A, maka ADB ini adalah 9A gitu. Jadi sudut keliling gitu, itu akan yang berdiri pada busur yang sama adalah sama besar gitu. Baik ini sudut ACB maupun sudut ADB gitu, akan sama besar. Nah, kita lihat lagi soal. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan besar sudut dari ACB ya. ACB. Kan AB ini kan diameter lingkaran karena garis yang melalui titik pusat gitu, yang dari salah satu titik di keliling lingkaran menuju titik keliling lingkaran yang lain, tapi melalui titik pusat lingkaran. Maka kan sudut AOB ini kan 180 derajat karena sudut lurus. Maka untuk mengetahui sudut ACB itu adalah setengah dari sudut AOB. Kita ketahui AOB-nya itu 180 derajat, maka setengah kali 180 derajat. Maka sudut ACB itu sama dengan 90 derajat. Sudut keliling yang berdiri pada diameter adalah siku-siku, maka kita dapat simpulkan bahwa sudut keliling seperti contohnya C yang berdiri pada diameternya A menuju B adalah siku-siku. Contoh soal, kita tentukan sudut X. Kita ketahui pada gambar X, sudut X kan merupakan sudut pusat. Penyelesaiannya, sudut pusat kan tadi 92 dikali sudut keliling. Kita ketahui bahwa sudut kelilingnya adalah 30 derajat. Maka untuk mengetahui X itu tinggal 2 dikali 30 derajat, sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk contoh selanjutnya itu ada tentukan juga ya sudut X-nya. Penyelesaian kan kalau di ini sudut X-nya merupakan sudut keliling juga gitu, karena terdapat pada keliling lingkaran. Pada itu diketahui sudut pusatnya 70 derajat, tinggal hitung. Jadi kan sudut keliling itu setengah dikali sudut pusat, maka sudut pusatnya 70 derajat, sehingga setengah dikali 70 derajat itu 35 derajat. Jadi besar sudut dari sudut X ini adalah 35 derajat. Kemudian ada contoh selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui besar sudut BAC, sudut BAC itu sama dengan 35 derajat. Maka soalnya apa? Hitunglah besar sudut dari sudut ABC, sudut BCA, B ke C ke A, sudut APC. Dan yang nomor 2, buatlah satu contoh gambar serupa gitu. Jika diketahui besar salah satu sudutnya gitu, itu sudut PQR di sini sama dengan 90 derajat. Tentukan besar seluruh sudutnya. Nah, tadi kan sudah diketahui gitu
Nah, sudah diketahui besar sudut BAC ini 35 derajat. Maka kita hitung besar sudut dari ABC. Karena sudut keliling berdiri pada diameter, maka sudutnya siku-siku. Sehingga besar sudut ABC ini 90 derajat. Kita lihat. Tadi ABC ini sudut keliling yang dia berdiri pada diameter dari A ke C atau C ke A gitu. Maka sudah pasti bahwa sudut ABC adalah siku-siku atau 90 derajat. Sekarang kita sudut BCA. Tadi kan udah diketahui gitu kalau sudut dari BAC itu 35 derajat. Maka tinggal sudut BCA itu kan total dari segitiga itu 180 derajat dikurangi sudut BAC ditambah ABC. Kita sudah ketahui di soal bahwa sudut BAC adalah 35 derajat dan sudut ABC yang tadi yang di bagian A itu 90 derajat. Maka sudut BCA itu 180 derajat dikurangi dalam kurung 35 derajat ditambah 90 derajat. Maka sudut BCA itu sama dengan 180 derajat dikurangi 35 derajat tambah 90 derajat 125 derajat. Maka sudut BCA adalah 55 derajat. Kemudian kita yang ke C ini sudut APC. Sudut APC kan sudut pusat itu. Maka sudut pusat rumusnya kan 2 dikali sudut kelilingnya gitu. Nah, sudut kelilingnya apa? ABC yang terhadap sudut APC ini. Tadi kan udah diketahui ABC 90 derajat, maka sudut APC itu tinggal 2 dikali 90 derajat. Hasilnya 180 derajat. Jadi kan buatlah satu contoh gambar serupa. Diketahui besar sudut PQR sama dengan 90 derajat gitu. Tentukan besar seluruh sudutnya. Kan ini sudut PQR ini kan 90 derajat sudah diketahui di soal. Maka kita tentukan sudut PRQ dan sudut QPR berapa dan sudut PSR. Kita ketahui bahwa sudut PSR ini kan dia sudut pusat dari sudut lingkaran PQR. Maka 2 dikali 90 derajat 180 derajat untuk sudut PSR. Untuk sudut QRP dan QPR ini bisa ya bebas maupun berapa, asalkan yang penting sudut PQR-nya 90 derajat itu. Tinggal boleh masing-masing mau berapa dengan sesuai dengan kreatif masing-masing, pemikiran masing-masing. Misal PQR-nya tuh 90 derajat dan total sudut dari segitiga PQR ini kan 180 derajat gitu. Tinggal ya misal kita mau ambil sudut QRP-nya itu 45 derajat misal. Maka untuk sudut QPR tinggal 180 derajat dikurangi dengan 90 derajat ditambah 45 derajat. Maka sisa 45 derajat itu hasil pengurangannya. Maka sudut QPR 45 derajat, sudut PRQ 45 derajat, dan sudut PQR 90 derajat. Oke, baik. Selanjutnya ada latihan soal ya. Boleh untuk di-scan itu latihan soalnya dan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi dikumpulkan saja, di-screenshotkan saja hasilnya. Kemudian untuk hari ini gitu, karena tadi pembelajarannya sudah, itu untuk mengerjakan LKPD, bahwa perintahnya adalah satu, buatlah kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang. Dan ya yang kedua kerjakan LKPD-nya itu secara berkelompok. Ketiga, masing-masing perwakilan kelompok mengerjakan soal latihan LKPD di depan kelas. LKPD-nya sudah dibagikan ya kepada masing-masing kelompok, maka tinggal dikerjakan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah alat peraga untuk sudut pusat dan sudut keliling. Mari kita coba gitu ya. Nah, ini alat peraga untuk menghitung sudut
pusat dan sudut keliling. Kita pakai pin untuk sebagai titik gitu, titik-titik dari pada lingkarannya. Ini titik pusat dan ini titik pada keliling. Kita kan ketahui bahwa sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Kita cek ini sudut pusatnya, kita bisa geser-geser ya. Untuk ini tuh besarnya kurang lebih ya, ini itu 60 derajat ya. Kita lihat di sudut kelilingnya, kita geser dulu ya. Untuk sudut kelilingnya itu membentuk 30 derajat gitu. Jadi kan sama gitu, kalau sudut keliling itu kan setengah dari sudut pusat, setengah dari 60 kan 30 derajat. Nah ini kurang pas ya. Nah kurang lebih membentuk 30 derajat itu. Sekarang contoh yang kedua. Jika diketahui sudut pusatnya itu 80 derajat, maka kan sudut pusat itu kan 2 kali sudut keliling. Kita lihat sudut kelilingnya membentuk 40 derajat, maka 2 kali 40 kan sama dengan 80. Jadi sesuai bahwa sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling, ataupun sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Sekarang kita coba jika diketahui sudut pusatnya itu 180 derajat itu, atau diameter ya, ini tuh membentuk diameter. Kan pada pembelajaran sebelumnya itu bahwa ini tuh akan pasti membentuk siku-siku untuk sudut kelilingnya ketika sudut pusatnya 180 derajat. Maka kita lihat sudut kelilingnya, ini tuh membentuk 90 derajat ya. Jadi terbukti gitu, sama kalau ininya membentuk diameter, maka sudut kelilingnya pasti siku-siku atau 90 derajat. Jadi sekian ya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.